Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyudin dari MM3 dengan mata kuliah Kontrol Optimal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi bab dari buku Kontrol Optimal. Saya di sini akan menjelaskan subbab dari domain waktu dan domain frekuensi. Nah, pernah nggak kita dengar itu apa domain waktu ataupun domain frekuensi? Nah, bagi anak-anak matematika pasti udah sering lah mendengarnya kan. Maka kita akan bahas sedikit tentang domain waktu dan domain frekuensi. Mungkin dia terdengarnya agak rumit, tapi tenang, di video ini kita akan menjelaskan, membahas santai dan supaya mudah dimengerti tentang apa itu domain waktu dan domain frekuensi. Domain waktu dan domain frekuensi merupakan dua mode yang digunakan untuk menganalisis data. Baik dia itu untuk analisis domain waktu maupun analisis domain frekuensi, banyak digunakan di bidang-bidang seperti elektronik, akustik, telekomunikasi, dan banyak di bidang lainnya. Domain waktu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data secara samar-samar. Analisis domain waktu menganalisis data selama periode waktu tertentu. Misalnya contoh, misalnya kita bayangkan kita lagi merekam seorang yang berbicara. Nah, pasti kita akan melihat grafik naik turun gelombang suara dari setiap detik ke detik lainnya. Nah, itu disebut analisis domain waktu. Selanjutnya itu ada fungsi seperti sinyal elektrik. Fungsi seperti sinyal elektrik, perilaku dasar, perilaku pasar, dan sistem biologis adalah beberapa fungsi yang dianalisis menggunakan analisis domain waktu. Untuk sinyal elektronik, analisis domain waktu terutama didasarkan pada plot tegangan waktu atau plot waktu saat ini. Dalam analisis domain waktu, variabel selalu diukur terhadap waktu. Lanjut, domain frekuensi itu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data. Ini dia itu mengacu pada menganalisis fungsi matematika atau sinyal yang berhubungan dengan frekuensi. Analisis domain frekuensi banyak digunakan di bidang-bidang seperti teknik sistem kontrol, ada elektronik dan statistik. Analisis domain frekuensi sebagian besar dia digunakan untuk sinyal atau fungsi yang periodik dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa analisis domain frekuensi tidak dapat digunakan dalam sinyal yang tidak periodik gitu. Konsep terpenting dalam menganalisis domain frekuensi adalah transformasi. Itu konsep yang paling penting di domain frekuensi. Frekuensi ini dia konteksnya misalnya kan seberapa cepat atau lambat suatu komponen gelombang dalam sinyal tersebut yang berrolisasi ataupun bergetar dalam setiap detiknya itu. Kalau dalam satuan frekuensi dia kan hertz atau singkatan dari Hz kan, yang artinya jumlah siklus per detik. Misalnya saya kasih ke contoh itu, misalnya kita mendengarkan musik. Nah,
Nah, saat kita mendengarkan musik itu kan ada ribuan frekuensi yang dimainkan dia secara bersamaan kan. Ada nada rendah itu frekuensi yang rendah. Terus ada nada tinggi berarti itu frekuensinya tinggi. Kalau kita melihat di domain waktu, maka hanya akan melihat gelombang naik turun dari suatu suara itu, suara musik yang kita dengarkan tadi, maka dia akan naik turun itu kalau kita melihat dari domain waktu ya. Tapi kalau kita lihat dari domain frekuensi, maka kita bisa melihat nada tersebut berdiri dari 100 Hz itu ada yang kayak bass gitu kan, terus ada yang 500 Hz itu kayak melodi, terus ada juga yang 2000 Hz itu ataupun istilahnya hi-hat ataupun keyboard gitu. Nah, itu frekuensi itu domain frekuensi. Jadi sangat berbeda dari domain waktu gitu. Tapi tidak semua sinyal itu mudah dipahami dalam domain waktu ya. Ini untuk domain waktu itu tidak tidak semua sinyal mudah dipahami dari domain waktu. Kadang ada sinyal yang tampak sangat kompleks, dia bergelombang, kacau, dan bahkan tidak ada yang beraturan gitu. Tapi ketika kita ubah dia ke domain frekuensi, maka kita bisa tahu frekuensi apa yang paling domain gitu. Terus juga apakah sinyal ini mengandung noise ataupun gangguan. Nah, adapun bagaimana karakteristik dari sinyal tersebut. Maka kita harus ada penerapan dari karakteristik frekuensi sama domain waktu tadi. Nah, dalam konteks telekomunikasi lah kita ambil. Itu pasti kita akan mengetahui spektrum sinyal radio ataupun kita menyaring suara bising. Dalam radio engineering itu kan ada kayak suara bising. Nah, itu juga bisa contoh dari penerapan tadi. Terus dia itu ada nggak ya cara bagaimana untuk mengubah domain frekuensi? Untuk bisa menganalisis sistem domain frekuensi kita harus butuh transformasi matematis dulu, baru kita bisa mengubahnya. Kayak transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini memungkinkan kita untuk mengubah sinyal dari awalnya bentuk waktu menjadi bentuk frekuensi ataupun spektrum frekuensi. Misalnya kita kasih contoh campuran seperti ini. Misalnya gelombang sinus itu 100 Hz ataupun 300 Hz atau bahkan 700 Hz. Dia di domain waktu. Sinyal ini akan tampak rumit, tapi setelah kita lakukan transformasi Fourier, kita bisa melihat ada 3 puncak. Nah, puncak pertamanya itu ada di 100 Hz, puncak keduanya itu ada di 300 Hz, dan puncak ketiganya itu ada di 700 Hz. Selanjutnya, transformasi digunakan untuk mengubah fungsi domain waktu menjadi fungsi domain frekuensi. Dan begitupun dengan sebaliknya. Transformasi yang paling umum digunakan dalam domain frekuensi adalah transformasi Fourier yang kita bahas tadi. Transformasi Fourier ini digunakan untuk mengubah sinyal dalam bentuk apapun menjadi jumlah gelombang sinusoidal yang terbatas. Maksudnya yang tak terbatas. Ada nggak contohnya gitu kan? Contohnya itu kalau transformasi Fourier kan ada transformasi Fourier sama ada direct Fourier kan. Nah, kalau direct Fourier itu kayak contohnya itu kayak suara getaran motor ataupun sinyal AC yang listrik gitu kan. Nah, dia bisa mewakili sinyal yang berulang-ulang. Tapi kalau transformasi Fourier dia hanya digunakan sekali ataupun tidak bisa berulang-ulang gitu. Kayak misalnya kita tepuk tangan, dentuman ataupun suara ledakan itu kan cuma sekali gitu kan, tidak bisa kita berulang-ulang kali gitu. Sinyal parodik ini dipandang dia sebagai sinyal periodik dengan periode tak hingga, maka kita harus butuh transformasi Fourier penuh untuk menganalisisnya. Slide selanjutnya itu ada rumus transformasi Fourier. Spektrum kontinu. Direct Fourier hanya berlaku untuk sinyal periodik.
sinyal-sinyal aperiodik seperti sinyal eksponensial dan sinyal anak tangga yang tidak dapat direpresentasikan dengan deret Fourier. Untuk menangani sinyal-sinyal demikian ini kita memerlukan transformasi Fourier dan konsep spektrum kontinu. Sinyal aperiodik dipandang sebagai sinyal periodik dengan periode tak hingga. Mana kita lihat dulu rumusnya. Nah, rumusnya itu ini. Jika dilihat bahwa O sama dengan 2 per TO, maka FT sama dengan sigma N minus tak hingga sampai tak hingga 1 per T0 integral minus T0 per 2 sampai T0 per 2 FT E pangkat minus GNY dt E minus GNWIT sampai sama dengan 1 per 2 pi sigma N sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga integral minus T0 per 2 sampai dengan T0 per 2 FT E pangkat GNYT dt WO E pangkat minus GNYT. Nah, rumusnya kan udah kita baca, maka kita pahami dulu pengertian maksud daripada rumus ini, fungsinya apa gitu, tujuannya apa, agar kita lebih mudah untuk memahami. Nanti misalnya ada contoh soal agar lebih mudah untuk memahaminya, maka kita pahami dulu satu persatu. FT ini itu artinya itu sinyal periodik dalam domain waktu. Kalau T0 dia periode dari sinyal FT yang artinya dia akan berulang setiap T0 per detik itu. Setiap ada T0 per detik itu akan berulang gitu. Itu maksud tujuan daripada T0. Sedangkan WO sama dengan 2pi per T0 itu frekuensi sudut fundamental. Dalam artian itu dalam radian per detik. Ini digunakan untuk menghasilkan harmonik dari sinyal. Selanjutnya E GNWOT dan E minus GNWOT. Ini apa? Ini adalah basis kompleks fungsi eksponensial kompleks untuk merepresentasikan sinyal yang diambil dari rumus Euler. Soalnya ada integral ya. Integral TO per 2 integral minus TO per 2 sampai dengan TO per 2 FTE minus GNWOT dan DT. Nah, ini apa? Ini itu menghitung menghitung koefisien Fourier ataupun Cn. Menghitung koefisien Fourier Cn yang menunjukkan seberapa besar komponen frekuensi NWO dalam sinyal FT itu. Baru itu ada selanjutnya yang paling terakhir ada sigma N sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga. Ini apa? Ini tujuan untuk menjumlahkan semua harmonik frekuensi kelipatan WO untuk membentuk sinyal FT. Maka sinyal FT dapat dibentuk kembali dari jumlah tak hingga komponen frekuensi harmonik yang masing-masing diberikan oleh koefisien Fourier dan basis eksponensial kompleks. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui fungsi Ft sama dengan 1, T lebih kecil dari A, 0 T lebih besar sama dengan lebih besar dari A. Hitunglah transformasi Fourier dari fungsi T tersebut. Maka kita hitung dulu. Lanjut kita coba ke penyelesaiannya.
Rumus umum, kita hitung dulu dari rumus umum transformasi Fourier dari Ft. Nah, rumus umum itu yaitu Fw sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga Ft E minus Iwt dt. Ini rumus umumnya. Karena Ft dia sama dengan 1, hanya untuk minus A lebih kecil dari T, lebih kecil dari A, maka Fw sama dengan integral minus tak hingga sampai dengan tak hingga Iwt dt. Ini integral fungsi eksponensial kompleks. Fungsi eksponensial kompleks sama dengan Fw sama dengan E minus Iwt per minus Iw dengan batas bawah minus A, batas atas A sampai sama dengan 1 per Iw. E pangkat minus Iwa kurang I pangkat Iwa sama dengan 1 per Iw menjadi minus 2 I sin Wa. So hasil akhirnya itu 2 sin Wa per W. Jadi hasil akhir dari soal tersebut adalah Fw sama dengan 2 sin Wa per W. Nah, kita jelaskan penyelesaian yang saya jelaskan tadi, kita jelaskan secara lebih rinci lagi. Transformatif Fourier dari Ft didefinisikan sebagai Fw sama dengan integral batas bawah minus tak hingga sampai batas atas tak hingga Ft kali I kali E ataupun E kali E pangkat Jwt dt. Karena Ft dia 1 dari minus A sampai A, maka cukup kita integralkan satu saja, yaitu Fw sama dengan integral batas bawah minus A dengan batas atas A 1 kali E pangkat minus Jwt dt. Baru selanjutnya kita hitung integral eksponensial kompleksnya. Nah, itu kita hitung itu Fw sama dengan integral batas bawah minus A dengan batas atas A dengan batas atas A E pangkat minus Jwt dt. Maka kita gunakan rumus dengan fungsi eksponensial, yaitu integral. Kita integralkan lagi dengan rumus eksponensial ya. Kita integralkan lagi dengan rumus eksponensial, yaitu menjadi integral E kt dt sama dengan 1 per Ki pangkat kt. Ini udah kita integralkan dengan rumus fungsi eksponensial. Karena di sini K-nya yaitu minus Jw, maka Fw sama dengan 1 per Jw. 1 per Jw E pangkat minus Jwt minus Jwt dengan batas atasnya tadi yaitu batas bawahnya minus A dan batas atasnya itu A. Artinya Fw sama dengan 1 per minus Jw, yaitu kita buka kurung E pangkat minus Jwa kurang E pangkat Jwa. Nah, setelah kita rumuskan, kita sederhanakan dengan identitas Euler. Yaitu menjadi E pangkat Jx dikurang X
salah. Kita ambilkan E pangkat JX dikurang E minus JX, itu menjadi 2J sin X. Maka FW sama dengan 1 per minus JW. Kita buka kurung minus 2J sin WA, kita tutup kurung, sama dengan 2 sin WA per W. Maka hasil akhirnya kita dapatlah menjadi FW sama dengan 2 sin WA per W. Ini hasil akhir dari transformasi Fourier dari Purcell Kesimpulannya apa? Kita simpulkan yaitu transformasi Fourier ini dia digunakan untuk mengubah fungsi waktu dari fungsi frekuensi. Kita ulang lagi, transformasi Fourier ini digunakan untuk mengubah fungsi waktu menjadi fungsi frekuensi. Dengan rumus dasarnya yaitu FW sama dengan integral dengan batas bawahnya minus tak hingga dan batas atasnya itu tak hingga. FT E pangkat minus JWT DT. Maka dihasilkan dengan hasil transformasi. Dengan hasil transformasinya, dengan hasil akhirnya yaitu menjadi FW sama dengan 2 sin WA per W. Maka ini fungsi umum yang digunakan. Fungsi ini sangat umum digunakan di sinyal digital dan sistem komunikasi. Nah, fungsi-fungsi yang tadi kita baca yaitu dari fungsi frekuensi Euler, frekuensi apalagi yang kita ubah ke Euler tadi, dari frekuensi Fourier tadi kita ubah lagi, kita integralkan menjadi Euler lagi untuk menentukan hasilnya, untuk menentukan hasil dari soal yang kita bacakan dari di atas. Maka dia tidak akan langsung jadi ketika kita tidak ubah ke Euler, itu tidak bisa langsung jadi. Maka harus kita integralkan menjadi integral Euler lagi, baru dia sah menjadi menghasilkan hasil akhirnya, yaitu dengan apa tadi, FW sama dengan 2 sin WA per W. Sekian dari saya, mungkin kalau ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup sekian. Saya Mahyudin dari M3 izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.